Iya, body generator. Nah, iya, artinya berarti kalian sudah membahas tentang generator. Nah, bagaimana generator itu bisa berputar? Nah, saya akan menjelaskan. Sebenarnya mesin listrik itu ada dua, ya. Yang dikatakan sebagai mesin listrik itu ada dua. Yang satu adalah sebagai generator, yang kedua adalah sebagai motor. Nah, sebenarnya ini perilaku motor dengan generator itu adalah yang satu menghasilkan, jadi dia bergerak menghasilkan energi listrik. Nah, yang motor adalah mengkonsumsi listrik baru dia bisa bergerak. Nah, itu kebalikan ya. Jadi kalau generator digerakkan dia dengan bergerak dia berputar, nah dia akan menghasilkan listrik. Sedangkan motornya akan kebalikan. Dia diberikan dulu energi listrik, baru dia bisa diubah menjadi energi gerak. Nah, itu ya. Nah, itu sebenarnya konsepnya yang bisa saya sebenarnya tidak perlu terlalu jauh menjelaskan karena konsepnya itu tinggal dirubah saja gitu ya antara apa namanya pembangkitan EMF-nya atau GGL-nya gitu ya, GGL lawannya seperti itu. Nah, di sini kita di mana itu motor listrik itu? Motor listrik kalau kita kalau generator adanya di pembangkit gitu ya. Kemudian bagaimana dengan motor listrik? Motor listrik biasanya adanya di konsumen karena dia sebagai beban sebenarnya ya. Baik itu konsumen residensial, konsumen komersial ataupun industrial gitu ya. Dan motor-motor listrik itu penggerak-penggerak misalnya di dalam industri gitu ya, mau menggunakan motor atau misalnya di residensial atau di rumah tangga ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ke itu, eh, saya akan nah ini adalah CPMK tadi adalah mampu menerapkan dan memahami konsep dari mesin listrik DC ya, minggu ini DC. Ada pertemuan saat ini adalah DC, berarti pertemuan berikutnya atau minggu depan adalah AC. Nah, eh, kalau saya sebelumnya saya masuk listrik, motor listrik, ini konsepnya tentang motor listrik. Nah, kemarin kalau tentang generator, ya, konsep generator adalah eh, adanya apa namanya GGL lawan, nah gitu ya. Ingat GGL lawan, electromagnetic force gitu ya, EMF kalau dikatakan, nah itu apa itu GGL lawan? Kalau berbicara dengan teori yang kemarin, GGL lawan itu apa? Atau ingat dengan kaidah tangan kanan atau untuk menghasilkan GGL lawan itu gaya apa yang bekerja di dalam sebuah yang melatar belakangi prinsip motor ataupun generator. Apa yang Elektromagnetik, Bu. ya yang untuk menghasilkan gelombang electromagnetic force itu atau GGL lawannya atau gini, ini deh generator. Kenapa generator bisa bergerak atau berputar? Karena Kemarin ada kan udah energi kinetik, Bu. Karena ada energi kinetik. energi Mekanik, Bu. kinetik Maaf. mekaniknya dari mana dia bisa bisa bergerak? Eh, dari sumbernya, Bu. Tergantung sumbernya. Bisa dari jatuhnya air, bisa dari uap yang tekanan uap. Hmm. Jadi itu kalau kalau kita ngomongin generator itu dia adalah pembangkit, berarti resource-nya apa, sumbernya apa gitu ya. Jadi prime movernya apa, penggerak utamanya apa gitu ya. Karena bermacam-macam. Kalau dia PLTA berarti penggerak utamanya atau prime movernya adalah air gitu ya. Air itu harus mempunyai beda ketinggian gitu ya. Kalau misalnya angin gitu misalnya, prime movernya adalah angin, maka penggerak turbinnya adalah angin. Kalau tadi berbicara tentang uap, itu adalah PLTU misalnya ya, maka PLTU itu
Yang menggerakkan turbinnya adalah hasil uapnya itu. Jadi tekanan uapnya itu yang menggerakkan turbin dan lain sebagainya. Nah, di situ dia akan bergerak, berputar. Nah, bagaimana listrik itu dihasilkan oleh generator? Putarannya itu menggerakkan apa dia? Saya Izin ingin, jawab, Bu. ya, Rotor bukan, Bu? ya. Jadi di bagian yang bergerak dari mesin dinamakan rotor, ya. Jadi ada rotor. Ada apa lagi? Itu Stator, Bu. bagiannya stator yang statis atau yang diam nanti, ya. Nah, kalau rotor itu bergerak, dia bergerak menghasilkan apa? Rotor itu rotor itu bergerak menghasilkan apa? Maaf ya, saya Maaf, Bu, izin jawab. apa? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Menghasilkan listrik bukan, Bu? Yang rotor, rotornya bergerak, dia menghasilkan, di situ kan menghasilkan listriknya, atau di medan statornya yang menghasilkan listrik? Yang menghasilkan listriknya ini, Bu, brush pada slip ring yang ada di rotornya. Rotornya. Baik. Nanti kan konsep itu kita coba di motor, ya, kita di motor. Sebenarnya hampir sama dengan kalau kalian sudah pahami yang di generator. Nah, itu konsepnya hanya dirubah. Jadi eh, perputaran dari motor itu, ya, di mana nanti dengan berputarnya motor, kemudian akan ada arus yang mengalir, ya, yang pada nanti eh, apa namanya, di slip, apa namanya, kita akan lihat di situ di pergerakannya, ya. Jadi di sini kita kembali dulu ke motor listrik. Ya, jadi saya hanya membuka dulu apa namanya, wawasannya tentang ini. Jadi ada stator, ada rotor, ya. Nah, apa yang akan membedakan antara generator dengan motor itu? Di mana posisinya kita akan lihat, ya. Nah, motor listrik sendiri tadi adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, kebalikan dari generator. Nah, misalnya apa? Jadi energi mekanik yang digunakan itu misalnya kita gunakan adalah dalam pompa, fan gitu, ya, atau blower atau kipas angin yang kita ada penggerak kompresor, atau alat pengangkat bahan dan lain sebagainya, ya. Atau juga bisa dalam misalnya kita di rumah tangga. Nah, tadi kan kita ngomongin konsumennya bisa di rumah tangga, residen consumer, ya, bisa bordir, fan angin dan sebagainya. Kalau di industri tadi bisa juga motor-motor besar, misalnya penggerak lengan robot. Kalau di mesin-mesin perakit atau manufaktur dan lain sebagainya itu motor listrik, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang motor listrik tadi, ada motor listrik DC dan motor listrik AC. Nah, apa yang membedakan ini adalah tentang sumber dari atau arusnya. Kalau dia di sumber arusnya adalah DC, maka dia tergolong motor DC. Dan yang kemudian motor AC adalah dia bekerja pada sumber atau tegangan AC, gitu, ya. Nah, kemudian berbicara tentang motor listrik itu jenis-jenisnya akan ada. Dari motor listrik itu kita lihat ada motor listrik AC dan ada motor listrik DC tadi, ya. Yang ini pasti inputannya harus AC, ini inputannya juga harus DC. Nah, dari motor AC sendiri itu akan terbagi ada dua, yaitu motor sinkron dan asinkron atau induksi, ya. Kemudian motor induksi ini akan ada dua, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Karena kita ngomongin AC, itu pasti ada fasenya, ada satu dan tiga fasa yang kita punya di Indonesia, ya. Mungkin polifasa banyak ada di luar, tapi kita di sini di Indonesia mengenal hanya satu fasa dan tiga fasa. Nah, kemudian kalau motor DC, motor DC itu ada dua, yaitu
separately excited dan self-excited. Artinya ini adalah penguatan. Ini penguatan terpisah gitu ya, dan penguatan dirinya sendiri. Ini adalah untuk arus penguatannya. Arus penguatan ini adalah misalnya nanti kita akan lihat apa arus penguatan itu. Arus penguatan biasanya adalah untuk yang kita menggunakan bukan magnet permanen gitu ya. Nanti kita ada motor yang menggunakan magnet gitu ya untuk menghasilkan arus jangkarnya, tetapi kalau arus penguatannya tapi bisa kita gunakan untuk membuat medan magnet, kita gunakan adalah belitan gitu ya. Dan disitulah kita atur arusnya, semakin besar arus ininya seharusnya medan yang dihasilkan semakin besar gitu ya. Nah di sini yang penguatan sendiri itu terbagi atas seri, sun, dan campuran atau kompon gitu ya. Kompon dari seri dengan sun nanti di situ. Nah ini yang hari ini yang kita bahas adalah yang ini, motor arus DC dengan penguatan terpisah dan penguatan sendiri seperti ini ya. Nah kalau tadi kita lihat apa sih keuntungan motor DC sebenarnya kalau kita lihat. Nah kalau motor DC umumnya digunakan sebagai pengendali kecepatan gitu ya, yang tidak mempengaruhi, dari sini tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Jadi ini umumnya dibatasi untuk penggunaan kecepatan rendah. Kalau DC kecepatan rendah. Kalau kita menggunakan sesuatu yang kecepatan rendah, maka kita gunakan adalah motor DC dibandingkan dengan motor AC. Ya. Dan di sini juga motor DC itu relatif lebih murah dibandingkan dengan motor AC. Nah, kalau kita berbicara tentang motor DC tadi, nah itu adalah mesin berfungsi mengubah ya. Tadi dari arus arah menjadi tenaga gerak. Ya. Itu adalah tenaga gerak ini berupa putaran pada rotornya. Nah itu di motor DC ya. Nah, selanjutnya, nah konstruksi dari motor DC sendiri kita akan lihat di sini ya. Tentunya di sini akan ada kutub. Nah, ini kalau kita lihat ini kita akan membentuk pool untuk membentuk poolnya, atau ini adalah utara, selatan, atau kutub dari kutub magnet ya. Di sini yang digunakan bukan magnet ya. Kalau kita lihat kita membentuk utara, tetapi yang digunakan di sini adalah lilitan. Nah, ini ya. Berarti di sini kita akan menggunakan lilitan, belitan gitu ya. Di rotornya sendiri ada belitan rotor, kemudian di statornya, ini kan stator yang diam ini ya. Jadi di statornya sendiri ada belitan stator. Nah, belitan statornya inilah yang kita akan berikan arus biar berubah apa namanya inti besi ini menjadi magnet gitu ya. Karena kalau kita lihat ada prinsip kerjanya dari bagaimana suatu motor itu bisa bergerak atau berputar rotor itu akan sangat dipengaruhi dengan prinsip, sama dengan prinsip kalau kita punya medan magnet. Tadi kita akan lihat di video biasanya antar ya. Kita akan lihat bagaimana proses itu bisa terjadi perputaran itu. Kok bisa sih berputar generatornya atau belitan rotornya kenapa bisa berputar gitu ya. Itu kan kita lihat. Itu karena ada prinsip apa namanya, bahwa medan magnet yang utara dengan utara akan tolak menolak, yang utara dengan selatan akan tarik menarik ya, seperti itu. Nah, ini adalah secara konstruksi dari motor DC, di mana di sini adalah kutubnya, inti kutubnya di sini, ini juga ya akan tempatnya berlawanan. Ini inti inti apa namanya kutubnya, ini kutubnya ada satu pasang. Ini yang paling sederhana ya. Ini satu pasang, berarti ada satu U, ada satu selatan gitu ya. Nah, ini satu yang paling sederhana. Nah, ini akan ada belitan di sini, kemudian juga belitan. Nah, di sini sedemikian hingga nanti dikasih arus sehingga nanti di sini adalah utara, di sini adalah selatan gitu misalnya ya. Tergantung dari belitannya. Nah, masih ingat nggak
bagaimana Belitan ya, masih ingat yang tangan kanan seperti ini ya. Jadi kalau kita punya belitan arus yang arahnya seperti ini di dalam suatu belitan, maka yang garis gayanya akan keluar dari jempol kita. Sehingga kalau ada arusnya seperti ini, maka ini adalah menjadi utara. Nah, itu ya. Jika kita ingin membuat suatu magnet dari inti besi gitu, bagaimana posisi kita melilitkan penghantar itu di dalam batangan besi itu akan sangat mempengaruhi di manakah ujung yang menjadi positif atau lebih ujung utara dan namanya ujung selatan. Nah, antara ujung utara dan selatan, bagaimana bentuk garis-garis gaya dari sebuah magnet? Bisa dibantu saya. Bagaimana misalnya dalam sebuah magnet ada utara, ada selatan, pasti berseberangan ya. Yang misalnya kalau yang di sebelah kiri utara, yang di sebelah kanan adalah selatan. Kira-kira garis gayanya dari kemana arahnya? Nah, kalau kita lihat ini garis gayanya kemana nih? Utara, ini selatan. Dari mana garis gaya medannya dari utara ke selatan kah atau dari selatan atau dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan. Gimana bentuk-bentuk gayanya? Harus gaya. Medan listrik, medan magnetnya dari mana nih keluar? Dari selatan apa dari utara keluar? Ya, dari mana? Kalau medan gaya apakah dari utara ke selatan ataukah dari selatan ke utara? Dari Dari selatan ke utara ke utara, Bu. selatan, Bu. Hmm? Yang benar yang mana? Dari utara ke selatan. Nah ini kan gayanya kan harus ada medan-medan gaya dari itu ya. Jadi ini salah satunya dibuat ini adalah utara, yang satunya adalah selatan. Jadi ada sepasang gitu ya, sepasang pul atau sepasang kutub di mana yang pasti ada utara selatan. Nah, di dalam mesin itu, mesin atau generator, baik itu generator atau pemotor, nah itu adalah pasangan, kutubnya harus pasangan utara selatan, bisa 2 pasang, ya, bisa 3 pasang atau 4 pasang, gitu ya. Itu tergantung dari eh, mau kalau semakin banyak kutubnya, maka putarannya bisa lebih cepat, gitu ya. Karena apa namanya kekuatan medannya juga makin besar, gitu ya. Karena kalau kita ingin membuat kekuatan magnet yang lebih besar, berarti kita harus lilitannya lebih banyak gitu ya. Kalau kita punya satu satu inti, kalau gini cuma maksimum ada di sini karena space-nya ada di sini, maka apa namanya lebarnya belitan akan di sini efektifnya ya. Sehingga kekuatannya untuk menghasilkan medan magnet ya sebesar ini saja. Kalau dia menggunakan lagi misalnya jadi di sini adalah pasangan dari inti besinya, dibuatkan lagi inti besi di sini seperti itu ya, dengan berarti ada 2 pasang kutub, nah, itu akan berbeda lagi. Nah, itu akan mengikuti rumusnya apa nanti gitu ya. Nah, dari konstruksi ini kita lihat bahwa bagian yang pada mesin DC itu ada bagian yang diam, stator ya. Ini adalah bagian yang diam, isinya apa? Bodinya ya, bodinya itu ini kita lihat ini. Kemudian ada magnet. Nah, ini magnet. Nah, ini magnet ini apa? Baik itu magnet permanen ataupun nanti magnet yang kita buat dari belitan, gitu ya. Kalau yang ini dari lilitan. Kalau dia lilitan, berarti ini yang magnet yang dibentuk di sini adalah belitan yang dililitkan pada inti besi, seperti itu. Kemudian ada sikat-sikat. Nah, sikat-sikat ini adalah nanti yang akan apa namanya? Nanti akan menghubungkan apa namanya komutator, itu pasti ada sikatnya gitu ya. Kemudian yang kerangka generator itu ya. Kemudian kutub-kutub utama berserta belitannya, ini kutub utamanya, ini ya, ini adalah termasuk dalam stator.
kemudian bantalan poros yang ini, ya. Mana yang poros. Nah, kemudian ada bagian yang berputar atau rotornya. Nah, rotornya ada rotor jangkar, ya. Kemudian ada poros jangkar di sini kita lihat. Kemudian ada kumparan jangkar. Kumparan jangkarnya mana nih? Kumparan yang ada di celah-celah ini, yang membentuk stator. Nanti kita lihat. Mungkin di sini nggak begitu jelas ya. Nanti kita lihat di ininya. Nah, kemudian ada inti jangkar. Nah, ada inti jangkar di situ. Nah, itu adalah bagian-bagian dari motor DC. Jadi ada badan motor adalah berfungsi untuk sebagai tempat untuk mengalirnya flux magnet, ya. Kita lihat di sini. Di sinilah nanti tempat mengalirnya flux magnetnya ini, ya, seperti ini. Itu adalah badan motor. Kemudian inti kutub tadi dan lilitan penguat magnet. Nah, ini penguatan. Nah, jadi di sini adalah seperti tadi yang ada di ini. Di sini lilitannya di sini, ya. Kita membentuk medan magnet nanti. Mana yang lebih utara, yang mana yang selatan. Sehingga disitulah menghasilkan medan magnet. Jadi ya, lilitan penguat magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang terjadi pada proses elektromagnetis, gitu ya. Di situ jadi medan listriknya medan magnetnya akan berputar. Ada sikat-sikat biasanya lah untuk menjembatan bagi aliran arus dari lilitan jangkar dengan sumber tegangan. Kemudian komutator. Nah, komutator adalah bagian dari mesin arus searah yang mempunyai dua bagian. Ada komutator barnya, ada komutator risernya, ya, kita lihat. Nah, kemudian ada jangkar. Jangkar tadi ini adalah kalau angkernya yang bilang ini, ya, ini adalah di sini ada belitannya. Nah, ini kan ada belitannya atau bentuknya akan seperti ini. Di sini belitannya akan diisikan di sela-sela ini, ya. Ini adalah jangkar berarus atau lempengan plat begini. Nanti di sinilah tempat belitan jangkarnya ada di sini. Ini alur-alurnya, ya, seperti itu. Kemudian ada lilitan jangkar atau angker yang tadi. Jadi lilitannya di sini jadi ada belitannya akan kita taruhnya di sini. Nah, sebenarnya sama dengan di motor ataupun di generator, kalau kita lihat prinsip kerja motor itu adalah seperti ini, ya. Bagaimana pergerakan motor itu bisa bergerak. Nah, ini adalah karena adanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz apa sih? Gaya dorong pada kawat angker motor DC merupakan salah satu bentuk gaya Lorentz. Gaya Lorentz apa? Ini kita akan lihat. Jika dalam suatu pengantar itu di dalam sebuah medan magnet, ya, yang terlingkupi, maka kemudian ada arus yang mengalir, ya, maka akan timbul gaya Lorentz. Nah, kita sebenarnya ada dua, mungkin yang mana lebih familiar, silakan nanti. Ada menggunakan kaidah tangan kiri ataupun kaidah tangan kanan. Kita biasanya menggunakannya adalah kita sering menggunakan kaidah tangan kanan, ya, di mana jari jempol itu saling tegak lurus. Nah, ini akan saling tegak lurus. Kalau tangan kita bentukan seperti ini, seperti kita mau menembak gitu, ya, tangannya, tapi yang ininya tegak lurus, semuanya saling tegak lurus, maka ini yang jempol adalah menunjukkan arah arus listriknya, maka B adalah arah medan magnet, dan F ini adalah arah gaya Lorentz-nya. Tadi kita lihat sini. Atau kalau misalnya pakai aturan tangan kanan, maka jempolnya itu adalah menandakan arah arus, arah apa namanya, arah gaya, jadi, ya. Kemudian jari telunjuknya adalah medan magnet, maka jari tengahnya adalah menunjukkan arah arus, gitu. Jadi tidak terserah kita pakai yang mana. Tapi biasanya kita di Indonesia menggunakan yang kaidah tangan kanan, gitu, ya. Kalau di buku-buku lainnya menggunakan, terutama yang dari luar itu sering menggunakan kaidah tangan kiri, ya. Tapi sama sebenarnya, tinggal kita referensinya akan berbeda. Kalau kita di sini telunjuknya adalah medan magnet, maka kalau telunjuk sebelah kiri masih medan magnet, kemudian yang telunjuknya
yang kalau telunjuknya di sini adalah medan magnet, di sini juga medan magnet. Kalau jari tengahnya pakai kaidah tangan kanan adalah gaya Lorentz yang dihasilkan, maka kalau ini adalah arus. Ini terbalik adalah arus dan gayanya. Ya, kalau kita misalnya gunakan pakai yang tangan kanan misalnya seperti ini ya. Berarti telunjuknya adalah medan arah medan magnetnya, jempolnya adalah arah arus, maka jari tengahnya adalah arah gaya. Ya. Di mana besarnya arah gaya Lorentz itu adalah sangat dipengaruhi oleh medan magnet, besarnya medan magnet dikalikan dengan besarnya arus dikalikan dengan panjang awat panjang kawat, jadi BIL gitu ya, dikalikan dengan satuan meter. Jadi inilah yang sangat berpengaruh. Jadi gaya Lorentz ini berpengaruh langsung terhadap kecepatan mutaran serta gaya torsi motor listrik. Ya, nanti kita lihat. Kemudian ketiga komponen tersebut, kalau kita rekayasa dapat membuat karakteristik motor listrik yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita inginkan yang bagaimana, nah itu kita bisa atur B-nya berapa, gitu ya, arusnya berapa dan panjang kawatnya berapa, seperti itu. Kemudian, nah ini, nah tadi kalau kita bicara gaya adalah BIL, nah sin omega, nah omega itulah sudut antara gaya maden dengan posisi kawat. Nah ini, jadi munculnya sebuah gaya, jadi kalau kita lihat ada medan, tadi kan kita sudah punya medan penguatan itu ya, jadi medan listriknya yang dihasilkan oleh kutub atau oleh apa namanya kutub-kutub tadi, ya, pol-pol tadi. Nah itu kan dari utara, yang keluar dari utara ke selatan. Nah jika fluksi itu dipotong oleh sebuah luasan, terutama apa namanya penghantar yang tertutup seperti itu ya, luasan itu terlingkup dia. Nah dari situ muncul arus, ya. Kemudian bagaimana bisa muncul arus, itu arah arus, bagaimana munculnya arus. Nah, kemudian setelah adanya arus, kemudian ada gaya, kemudian ada panjang dari belitan, itu ya, maka akan menimbulkan sebuah gaya. Mana arah gaya? Tadi sudah ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan, ya. Jadi kita lihat. Nah, ini ada beberapa, ini ya bukan beberapa, ini adalah bisa kita lihat, kalian mungkin bisa lihat, atau saya sudah kirimkan linknya di mana namanya, di Leeds ya. Kalian bisa buka YouTube tentang ini. Nah, ini adalah pemanfaat dari motor ya yang kita gunakan. Terdengar suaranya? Terlihat nggak Enggak, Bu. videonya? Terlihat videonya? Videonya Terlihat satu, Kalau suaranya kedengaran bagus? nggak kedengaran. belum Bu. terdengar, Bu. Ah, kedengaran nggak suaranya? Suara dari videonya nggak ada, Bu. Tapi suara Oh, Ibu kedengeran. gitu, gitu, gitu. Coba saya ini kan dulu ya. Sebentar.
Suaranya hilang ya. Coba. Nah. Baik, coba. Nah, ini kita coba lihat di apa namanya di video ini ya. If you look around your house, you will see many devices that have electric motors, such as Kedengaran kids' suaranya? toys, table fans, toothbrushes, hair Kedengeran, dryers, Bu. Hah? and this electric cutting Dengar, knife. Bu. But how does the Dengar. electric motor work? Kedengeran, Bu. Turn it on and somehow it starts rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put Hilang suaranya. If you look around your house, you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. But how does the electric motor work? You turn it on and somehow it starts rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put it all together to understand how the motor works. This video is sponsored by Brilliant. Let's start with something called a circuit. You have a battery, some wires, and a device that uses electricity such as a light bulb. Electricity flows through the circuit, but as soon as there is a break in the wire, the electricity stops flowing and the light bulb goes off. The path must be complete for the circuit to work. This is best done through the use of a switch. Electricity is flowing down the wire. This is called conventional flow. If we take the battery out and flip it, then the current will flow the other way. The light bulb will still work in either case, but there are some devices that will work differently depending on which way the current flows. Okay, so that's the basics of a circuit. Now let's come over here. This is a magnet. It has a north pole and a south pole, and it likes to attract other metal objects like these paper clips. If you bring another magnet towards it, opposite poles attract, and the same poles repel. Magnets don't have to be in this shape. For example, some magnets might be more flat like this. You can think of this magnet as always on. It's always working. You can't really turn it off. That's why it's sometimes called a permanent magnet. It's made up of many smaller magnetic domains that are lined up in the same direction. But later, I'll show you a type of magnet where this is not always the case. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center and put it on something that will allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will immediately line up until opposite poles are right next to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching out these side magnets, then our spinning magnet will just keep spinning. This concept of the spinning magnet is really important. We'll come back to it in a moment. Here's a metal bolt, which is not a magnet. It's made up of magnetic domains, but they are pointing in random directions. Now let's take a wire, wrap it around several times, and then create a circuit. The current through the wires forces the magnetic domains to line up. That means we've just made a magnet, or more specifically, an electromagnet. It can do the same things that a permanent magnet can. It can pick up pieces of metal, and it has a north and a south pole which will attract or repel other magnets. But the electromagnet is special in the sense that it can be turned on or off, just like the light bulb. You can't do that with a permanent magnet. Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south, and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet. Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires.
You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. As soon as we connect the wires, the magnet turns on and it lines up with the side magnet. Now, in reality, connecting these wires would prevent the bolt from spinning freely. But what's important here is the concept of the spinning electromagnet. Now let's switch the wires to reverse the poles on the electromagnet. The same poles repel and opposite poles attract. Now reverse the polarity again. Same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching the polarity, our electromagnet will just keep spinning. To make this stronger, let's bring in another permanent magnet on the side. Notice how this side has the south pole towards the center, and this side has the north pole towards the center. The side magnets work together to spin the one in the middle. This right here shows the very basics of an electric motor, but we need to make a few improvements. The two side magnets can be replaced with stronger curved magnets. And instead of a bolt with wires, we're going to use a metal loop. This is called the armature. Connect our wires and we have a circuit again. This time you can think of the electromagnet as flat like this with the south pole pointing up. Now the armature will spin until opposite poles are lined up. We can keep it spinning by switching the wires just like we did before. But this is a lot of work to sit here and manually switch these wires. We need to add something to the armature called a commutator. It's a ring with gaps on the opposite sides. The commutator will spin along with the armature. Now we connect the circuit with two brushes on the side. These brushes will slide along as the commutator spins, and they are spring-loaded so that they always maintain contact. The current flows from the wire, through the brush, the commutator ring, the armature loop, and back through the other side. Now we have our electromagnet and the armature spins. As we come around this time, the brushes will switch contact to the other side of the commutator ring. Remember, there's two brushes, so this is happening on both sides. Before the switch, the current in the armature is flowing this way. After the brushes switch sides, current will flow the other way. This means the electromagnet switches polarity, which will cause the armature to keep spinning. This commutator ring does the same thing as switching the wires like we were doing before, but this time it does it all on its own. It will continue to spin as long as we're connected to a battery. Disconnect the battery, no more electromagnet, and the spinning stops. Now, so far, we've only used one loop on the armature. This will cause our motor to have an irregular speed, and in fact, we could get stuck in this position, with the brushes halfway between commutator segments. What we can do is split the commutator ring and then add another loop. So first, the brushes are in contact with these two commutator segments, which turns on this electromagnet, which causes it to start spinning. Once we get to here, the brushes switch contact to the next pair of commutator segments, which means this loop turns off and the next loop turns on. Now this electromagnet wants to spin. The brushes switch contact and the next loop turns on. This keeps happening as our motor spins. It's almost like the loops will take turns being an electromagnet. Some electric motors will add many loops to the armature. This ensures that there will be a continuous spinning motion on the motor. This spinning force on the armature is called a torque. Stronger torque means a faster spin. There are some things we can do to improve the torque of the motor. Electromagnets are stronger when there are more wires. This is true when we wrap more wires around the metal bolt, and it's also true when each of our armature loops are made of many wires. The motor will have stronger electromagnets, which means it will spin faster. If you look at some pictures of real electric motors, you can see lots of wires wrapped around. And yes, this is the same reason. More wires wrapped around means stronger electromagnets. Another way to make this stronger is to use more electricity. Let's learn a few more terms here. The part that doesn't move is called the stator. In this case, it's the two permanent magnets on the side. These fit inside the edges of the motor case. The armature in the middle is also called a rotor. Remember, this is the part that spins. The axle goes through the middle here and then sticks out the back of the motor. What I've shown you in this video is called a DC motor. If you have a device that moves and is powered by a battery, there's a good chance there's a DC motor in it. Other types of electric motors will work a little differently than what I've shown here. No matter the type of motor, most of them will produce some type of spinning motion. Once it's spinning,
We can use this to make different devices move. In this case, a kid's toy. Or even a fan that cools your room. The spinning of the motor can be converted to other types of movement, such as the side-to-side motion that we see in this fan. Or how about this electric cutting knife? Each blade is going back and forth. It all starts with the spinning of the motor to turn a gear, which then pushes these two pieces back and forth. So hopefully this video has made a few light bulbs go off in your brain. If you like learning new things, head on over to Brilliant. Nah, itu apa yang bisa kita lihat dari video tadi, ya. Jadi ada dua di situ ya. Bisa menggunakan yang penguatan tadi atau yang pembentuk medan tadi yang menghasilkan medan magnet, yaitu adalah bisa menggunakan magnet permanen atau juga bisa dengan menggunakan belitan belitan itu ya, arus penguatan, itu yang dikatakan sebagai arus penguatan. Karena tadi dijelaskan bahwa magnetnya itu tadi ya, kalau magnetnya itu tetap, tadi kalau kita tetap, kalau arus penguatannya tetap, berarti magnetnya GGL atau medan magnet yang dihasilkan adalah tetap. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi karena kawat penghantar bergerak dalam medan magnet, maka sesuai dengan percepatan Faraday, maka kawat penghantar akan menghasilkan GGL induksi. Jadi prinsip kerjanya adalah adanya GGL induksi tadi. Yang mana terjadi GGL induksi tadi adalah yang terpotong tadi ya. Jadi medan kalau sudah dipotong dan terlingkupi oleh sebuah luasan, maka di dalam belitan rotor tadi muncul arus gitu ya. Nah, itulah arusnya itu yang akan tadi apakah dia akan bisa berputar ke kanan lagi terus gitu ya. Nah, itu. Jadi kan dijelaskan harusnya yang menyebabkan kenapa dia menjadi berputar gitu, artinya terjadi perubahan arah arus. Nah, itu yang menyebabkan kalau arah arusnya berubah, kemudian medannya tetap, apa yang berubah adalah gaya. Akibat adanya gaya tadi, maka itulah saling terjadi perputaran itu. Nah, itu ya, seperti tadi. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan silakan langsung bertanya ya. Jika misalnya dalam tayangan tadi apa sih maksudnya atau kurang jelas silakan ditanyakan. Suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Oke, saya coba pakai ini biar lebih jelas lagi. Jadi tadi kita sudah melihat sedikit terbayang itu tentang prinsip motor listrik, terutama motor DC ya. Bagaimana dari konsep sangat sederhana sekali tentang bagaimana kemudian diganti ya, terus dirubah sehingga muncullah motor DC. Seperti itu prinsipnya ya. Nah, berbicara tentang GGL gitu ya, GGL itu adalah GGL induksi yang dikatakan juga sebagai GGL lawan. Karena apa? GGL ini muncul sebagai arahnya berlawanan dengan tegangan yang menyebabkannya atau dari sumbernya itu ya, itu namanya makanya dikatakan sebagai GGL lawan. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan pada saat konsep generator ya, sama juga ya tentang GGL ini. Nah, bagaimana besarnya GGL itu pada generator searah tadi adalah EA sama dengan ya theta dikalikan 2P. 2P itu apa? 2P adalah jumlah kutub. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi kutubnya kan 1, 2 gitu ya. Tadi belitan rotornya yang semakin besar belitan rotornya atau sudut antara belitan rotornya tadi kan yang sepasang, 2 pasang, 3 pasang gitu ya. Nah, itu mengakibatkan apa? Perputarannya lebih cepat gitu juga ya. Yang mempengaruhi juga putaran cepat adalah tegangannya. Nah, tegangannya atau lebih besar lagi sumber DC-nya itu ya. Sumber DC-nya apa? Tadi sumber DC-nya tadi adalah medan penguatannya. Kalau medan penguatannya diperbesar lagi, jadi fluksi magnet yang dihasilkan lebih besar. Jika fluksi magnetnya lebih besar, maka
eh, arusnya tadi kan F sama dengan BIL gitu ya. Kalau B-nya diperbesar, maka gayanya juga semakin besar. Jadi torsinya juga akan semakin besar sehingga kekuatan putarnya juga semakin besar gitu ya. Kalau kita lihat F, gaya Lorentz itu adalah F sama dengan B dikali B dan magnet dikalikan dengan arus dikalikan dengan panjangnya dari belitan. Nah, panjang belitan tadi semakin panjang belitannya maka medannya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, sehingga EA ini atau medan GGL lawan ini biasanya dipengaruhi oleh berbanding lurus dengan jumlah pool tadi, semakin besar banyak poolnya maka energi medan GGL induksinya akan juga semakin besar. Kemudian dibagi dengan luasannya gitu ya. N-nya apa? N-nya adalah jumlah putarannya. Nah, gitu ya. Itu akan sangat dipengaruhi oleh jumlah putaran tadi. Putaran tadi dipengaruhi oleh apa? Adalah tadi besarnya F tadi ya, gaya yang timbul gitu ya. Sangat dipengaruhi lebih cepat dia akan berputar atau kalau tadi kita lihat di tayangan tadi untuk N-nya semakin smooth semakin cepat, nah maka belitan rotornya diperbanyak gitu ya, tidak hanya satu atau dua. Dan semakin kenapa dalam ada slot-slot untuk apa namanya belitan rotor seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis motor DC, kita berbicara tadi tentang motor DC tadi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang motor DC itu ada 4 jenisnya ya. Atau secara umum ada 2, yaitu yang tadi penguatannya terpisah dan yang kedua adalah penguatannya dari dirinya sendiri. Artinya arusnya itu berasal dari sumber yang sama gitu ya, satu sumber gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari gambarnya sendiri ini motor yang penguatan terpisah, artinya kita lihat di sini ini penguatan ini adalah yang ada di stator tadi. Ya, di mana ada belitan untuk menghasilkan medan magnet. Nah, ini. Itu besarnya dia menggunakan sumber yang tidak sama dengan sumber yang menggerakkan motor. Nah, itu namanya adalah penguatan terpisah. Jadi tersendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Jadi besarnya tegangannya tidak akan sama, bukan V lagi, tapi di sini adalah VF misalnya, di sini adalah V gitu ya. Kemudian yang jenis motor DC yang penguatan sendiri, kalau kita lihat itu ada penguatan SAN dan penguatan seri, satu lagi adalah penguatan kompon seperti ini ya. Ini ada ini C-nya ini adalah yang seri, ini adalah yang kompon atau gabungan dari seri dan SAN gitu. Nah, dari katanya seri, berarti kalau kita seri itu adalah berarti belitannya itu disambung secara seri dengan sumber tegangan dan R ini kan R serinya, ini adalah R jangkarnya yang ada di rotor ya ini. Nah, ini di seri dia hubungannya. Nah, kalau berbicara tentang SAN gitu ya, ini adalah yang dijangkar di rotor, maka ini adalah belitan yang di stator. Jadi dia dihubungkan secara paralel seperti ini ya, itu namanya DC SAN gitu ya. Nah, kalau rotornya, belitan rotornya di sini ada, jadi belitan ini yang di rotornya, kemudian dipasangkan ini serinya, di seri dan yang seri dan SAN ini digabung gitu ya. Artinya kita lihat di sini di seri dengan jangkar, kemudian digabung dengan di paralel dengan jangkarnya. Ada 2 jadi penguatannya ada ya. Jadi ini adalah komponnya dia menggunakan seri dan paralel. Nanti kita bagaimana menganalisisnya? Ini adalah rangkaian pengganti dari motor-motor tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ini kita bermain dengan rangkaian listrik ya. Sudah diajarkan rangkaian listrik? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Kalian kan sudah semester 2 rangkaian, sekarang udah RL2 ya?
Masih satu, Bu. Oh, masih satu. Ya, artinya ini adalah konsep sederhana saja. Jadi kita akan lihat sama, kalau pada node yang sama, maka ini berlaku apa di sini? Kalau di rangkaian listrik, pada node yang sama, pada satu node gitu ya, seperti ini. Nah, kita misalnya lihat ini. Pada node ini A1. Nah, ini. Kelihatan nih yang saya lingkarin ini? Terlihat? Terlihat? Terlihat, Bu. Nah, pointer saya ya. Misalnya di node ini ada arus apa ya? Misalnya di sini ada IA, arus jangkar, di sini ada IF, gitu. Ini ada IF ke sini. Nah, ini ada I saluran. Ini kan sumber nih. Berarti ini adalah I line, I saluran. Nah, kira-kira di node ini apa persamaan dalam satu node ini? Kalau menurut aturan hukum arus Kirchhoff, dalam satu node apa? Jadi sigma arus yang melalui sigma arus dalam satu node adalah sama dengan berapa? Hah? Sigma arusnya berapa? Kalau berbicara tentang KLV, Kirchhoff Law Voltage, Kirchhoff Law Current, nah gitu ya, atau hukum arus Kirchhoff atau hukum tegangan Kirchhoff, nah gitu, apa? Apa bunyinya masing-masing itu? Ini kan sudah minggu ke berapa ini? Ini udah minggu ke 6. Minggu ke 6 harusnya itu kan sudah hukum Kirchhoff-nya udah belum mulai? Belum diajarkan? Sudah, Ibu. Kalau misalnya hukum arusnya, apa bunyi hukum arusnya? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, Bu. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang node, berarti total arus yang di dalam node itu, jadi itu kan sama dengan 0, ya. Artinya sama dengan arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Atau kita kalau sigmakan di titik ini, maka dia harus bersigmanya adalah sama dengan 0. Ya. Kalau kita gabungkan, jumlahkan semua arus yang ada di node itu, baik yang masuk ataupun keluar, maka dia totalnya akan sama dengan 0. Artinya apa? Yang masuk akan sama dengan yang keluar. Nggak mungkin semuanya masuk ke dalam node itu. Ya, kalau nggak ada keluarnya, gimana dia bisa masuk di situ? Nah, itu ya. Kalau nggak mungkin semuanya keluar juga di sini, gitu ya. Nggak mungkin semua keluar. Dari mana sumbernya dia kok semua keluar, gitu ya. Pasti memang di satu sisi ada yang masuk, ada yang keluar di sini. Nah, itu yang kita gunakan di sini. Kemudian pada dua node yang sama, ya, maka tegangannya akan sama. Pada suatu buah node yang tertutup, nah gini ya, jadi ini juga berlaku hukum Kirchhoff tegangan. Pada rangkaian tertutup, maka sigma V-nya akan sama dengan 0. Nah, itu harus, itu yang berlaku di dalam kita menganalisis suatu rangkaian. Ini kan rangkaian pengganti. Jadi motor itu kita cobakan dalam bentuk rangkaian pengganti seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah yang sun, berarti dia dihubung belitan penguatnya dihubung paralel dengan jangkarnya, rotornya. Kemudian kalau ini adalah motor seri, di mana belitan penguatan tadi diseri dengan jangkarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, IF-nya sama dengan IA, nah, belum tentu sama, ya. Ini berbeda. Nah, kalau di sini, kalau lihat di rangkaian seri, apa yang terjadi? I jangkar ke sini, ya, akan sama dengan yang mengalir di belitan serinya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang yang
compound atau gabungan ya, ini yang di seri dan yang paralel seperti ini. Ini akan di titik ini, di simpul ini, ke sini akan ada IF karena dia di titan ini, kemudian di serinya ada arus seri. Di sini ada arus jangkar. Nah, di sini arus serinya akan sama dengan arus jangkarnya. Ya. Kemudian di sini ada IF-nya. Berapa besar IF di sini? Di sini kita lihat titik poinnya ini ada apa? Oh, di sini poinnya. Ini berapa tegangannya? Tegangannya akan sama dengan V. Kalau tegangannya sama dengan V, di sini ada RF, maka di sini kan ada IF. IF-nya berapa? Berarti V dibagi dengan RF di sini. Ini kita bahas satu-satu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan langsung ditanyakan ya. Nah, dari motor tadi kita lihat adalah motor dengan penguatan terpisah, artinya di sini akan mempunyai sumber sendiri, sumber DC sendiri. Nah, di sini juga di motor juga dia akan mempunyai medan sendiri ya, tidak ini. Tegangan di bebannya juga akan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah kalau kita melihat fieldnya atau penguatannya, dia kita lambangkan arusnya adalah arus F, IF. Kemudian resistansi pada belitan kita lambangkan dengan RF, gitu ya. Berarti di sini karena kenapa kita berbicara dengan resistansi saja? Karena kita berbicara dengan arus DC. Sebenarnya dalam sebuah belitan kabel ya, pengantar. Kalau pengantar itu sendiri ya, karena itu terbuat dari logam, misalnya dia mempunyai resistansi sebenarnya. Masing pengantar itu mempunyai resistansi. Nah, pengantar itu karena dibuat dalam bentuk lilitan, nah itu akan menghasilkan namanya nilainya adalah nilai X gitu ya. Atau ada impedansinya. Nah, tapi dalam bentuk ini rangkaian ini impedansinya diabaikan. Kenapa? Impedansi kan dipengaruhi oleh omega. Omeganya atau frekuensinya kan 0. Nah, karena kita berbicara tentang DC. Nah, sehingga di sini tidak muncul nilai impedansinya ya. Jadi yang berperan di sini hanya R, nilai resistansinya saja dari pengantar itu atau belitan yang kita pakai ya. Makanya ada RF-nya saja. Nah, di sini RF belitan, kemudian di sini ada nilai R di sini ya. Nilai R-nya di sini. Nah, kalau ini jika ada nilai dari resistansi dari arus pengatur arusnya. Kalau kita menggunakan pengatur arus ya di sini. Kalau nggak ada pengatur arus ya nggak ada R-nya. IF yang hanya dipengaruhi oleh PF dibagi dengan RF-nya ya. Kalau R-nya diabaikan. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian pengganti ini ya, kita lihat dari pengganti ini, maka bagaimana besarnya di sini EB, ini EB adalah medan magnet yang dihasilkan di jangkar, ditambah dengan arus jangkar dikalikan RA-nya itu adalah V. Ya. Jadi tegangan di titik ini adalah EB yang dihasilkan jangkar ditambah dengan V jangkarnya. Berapa V jangkarnya adalah RA dikalikan dengan IA. Ini ya, tegangannya. Nah, kalau kita mencari EB, maka EB-nya akan sama dengan V dikurangi dengan IA dikalikan RA. Ini kan tinggal merubah posisinya saja. Nah, bagaimana dengan IA? IA-nya akan sama dengan IL. Apa itu IL? IL adalah I beban. Berapa besarnya I beban? Maka akan sama dengan ini V, ya. V-nya dibagi dengan R A-nya di sini, gitu ya. Jadi kita akan lihat, bukan V-nya adalah di sini berapa V-nya? V-nya adalah di sini adalah totalnya. V-nya adalah jadi EB ditambahkan IA dikalikan dengan RA. Ini ya, seperti ini. V-nya. Bukan V dibagi dengan RA, tapi karena ada EB ya di sini. Jadi IA-nya sendiri, IA akan sama dengan IL. Nah, sekarang berbicara kita tentang di sisi dari field-nya atau medannya. Kalau bicara dengan medan, jika ini ada pengaturan, maka muncul R di sini. Tapi jika tidak diabaikan, kalau tidak diabaikan, berarti hanya dipengaruhi oleh besarnya supply dayanya, berapa supply dayanya, PF-nya dibagi dengan RF. Kalau R-nya kita abaikan, gitu ya.
Nah, ini adalah dari itu penguatan sendiri, terpisah. Nah, ini yang penguatan sendiri. Jadi kalau kita lihat kembali di sini yang di penguatan terpisah ada satu ini ya. Kemudian yang penguatan sendiri ada seri, sun atau dan kompon atau campuran. Nah, di sini yang untuk DC seri, nah ini R serinya ini ya. Jadi ada seri fields di situ. Jadi di sini medan magnetnya kita serikan dengan jangkarnya. Jadi dia mengambil arus dari sumber yang sama seperti ini ya. Dan medannya juga terhubung dengan seri. Nah, dari rangkaian ini kita coba mencari berdasarkan rangkaian listriknya, gitu ya. Kalau kita berdasarkan rangkaian listriknya, ini adalah V, gitu ya. Berapa sih besarnya V? Nah, ini ada EB, ada GGL-nya ada. Kemudian di sini mana arusnya? Karena inilah seri, ya, karena ini seri, maka I-nya akan sama yang mengalir IL, waktu IL beban, jadi ya, IL beban yang masuk ke motor, kita lihat ini, ya. Kemudian yang masuk ke belitan magnet atau penguatan ISE, gitu ya, I seri ya. Kemudian arus yang masuk ke jangkar IA seperti ini di sini. Nah, ini kan IA-nya ke sini, maka EB-nya akan melawan dari arus yang menghasilkannya. Nah, kalau kita lihat ini IL akan sama dengan ISE akan sama dengan IA. Nah, sekarang berapa sih besarnya tegangan? Nah, tegangan ini adalah besarnya sama dengan EB ditambah RA dikalikan IA, gitu ya. Kemudian ditambah ISE dikalikan RSE. Di mana ISE sama dengan IA, sehingga kita buatkan dalam bentuk kesamaan seperti ini. Nah, berapa besarnya IL? Kalau kita udah mencari IL, berdasarkan misalnya kita punya daya yang diserap oleh motor ini adalah besarnya Pin, ya, dibagi dengan tegangan dari bebannya atau apa namanya terminal motornya. Terminal motornya tentu setelah melewati termasuk medan penguatannya, ya seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai karakteristik sebuah motor DC seri seperti ini. Ya. Nah, kemudian contohnya bagaimana nih? Misalnya kita punya contoh nih ya. Misalnya suatu motor arus di searah seri, nah, motor DC seri gitu ya, mempunyai kapasitas motornya adalah atau konsumsi dayanya adalah 50 kW gitu ya. Kemudian tegangan kerjanya adalah 250 volt. Nah, kemudian dia punya tahanan jangkar RA 0,1 ohm dan tahanan medan RF-nya 0,15 ohm ya, yang di seri tentunya ya. Kan ini adalah motor DC seri. Nah, rugi tegangan. Ada lagi rugi tegangan pada sikat. Nah, kadang tadi sudah kita lihat sikat itu ada di mana gitu ya. Sikat itu adalah yang menghubungkan dengan komutator tadi. Sikat tadi itu yang ada pirnya itu ya. Tadi dia akan menempel pada komutator tadi itu. Nanti itu yang akan mengalirkan arus tadi ya. Namanya sumber energi. Nah, tadi sehingga nanti dengan berputarnya slip ring tadi atau komutator tadi ya, berputar gitu misalnya. Nah, itu kan akan mengubah juga arah arusnya tadi karena dia perputaran itu akan mengubah arah arusnya. Nah, itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ingin detail berarti rugi-rugi pada pada sikat itu juga akan menjadi rugi tegangan. Nah, tapi untuk mempermudah perhitungan kita abaikan gitu ya. Kalau mau ditambahkan nanti silakan tinggal memasukkan apa namanya rugi-rugi tegangan sikat. Nah, di sini dicontohkan bahwa rugi-rugi tegangan sikatnya ini diabaikan. Nah, misalnya diketahui adalah motor searah dengan kapasitas 50 kW ya. Tegangan 250 volt.
Kemudian RA atau tahanan jangkarnya sebesar 0,1 ohm dan tahanan medan serinya adalah 0,15 ohm gitu ya, baru jadi seri. Nah, rugi tegangan total dari sini. Hitunglah EMF atau electromagnetic force gitu ya, atau GG lawannya. Ya. Nah, pertama yang harus kita ketahui, kita kita jabarkan dulu bahwa PI-nya berapa? Oh, di sini diketahui PI-nya adalah PI inputnya adalah 50 kW atau 50.000 watt. Kemudian tegangannya adalah 250 volt. Kemudian RA-nya adalah 0,1 ohm dan RS-nya adalah 0,15 ohm ya. Nah, bagaimana rumus GGL gitu ya? EB-nya adalah untuk seri tadi adalah EB sama dengan V dikurangi dengan IA dikalikan dengan RA dan ditambah RSE. Di mana RA tadi RA sama dengan TA sama dengan ISE dan IL atau I beban ya. Nah ini. Nah dari sini kita akan lihat dulu persamaannya. Nah ini EB, EB punya enggak? Kita EB yang kita cari. Tegangannya ada enggak? Tegangannya ada. IA-nya, nah IA-nya belum ada. RA-nya ada, RSE-nya ada. Berarti kita butuh IA sekarang. Bagaimana kita mencari IA? Nah, IA itu besarnya sama dengan beban atau load ya. Berapa besarnya load ya begitu ya atau beban sama dengan daya masuk dibagi dengan tegangannya gitu ya. Ini kita masukkan dayanya berapa, kemudian tegangannya berapa. Nah, ini akan menjadi arusnya adalah 200 ampere ya. Setelah kita dapatkan arus jangkarnya 200 ampere, maka kita masukkan dalam persamaan ini, tinggal masukkan tegangannya 250 volt, kemudian arusnya adalah 200 ampere. RA-nya adalah 0,1 ohm, kemudian RSE-nya ya, RSE ini ya 0,15. Nah, mungkin di beberapa rumusan nanti ada RS saja ya, ada RSE. Nah, kita nggak menyesuaikan dengan gambar rangkaian tadi. Maka kalau dia RSE artinya R seri ya. Atau ada beberapa buku yang menjelaskan R serinya adalah cuma RS saja. Oh, boleh nanti yang penting didefinisikan di dalam pembuatan atau penyusunan formulanya ya seperti itu. Nah, itu dulu contoh dari motor seri. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya terlalu jauh menjelaskan. Dari uraian di sini dulu sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya dulu? Saya mau nanya Ibu, Ya. untuk perbedaan antara tahanan jangkar sama tahanan medan seri apa ya Bu ya? Sekian Ibu, terima kasih. Jangkar. Jangkar itu biasanya ada di belitan rotor. Nah, kita kan lihat tadi kembali tadi kita lihat di dari konsep motor DC kan itu ada dua yang menghasilkan belitan yang menghasilkan magnet dan belitan ya, apa namanya yang bergerak yang melingkupi magnet itu sehingga muncul arus gitu ya. Ya. Nah, itu. Atau kalau kita mau nanti gini, ada arus di situ yang mengarah. Nah, ini prinsipnya motor dengan generator sedikit ini ya. Jadi kalau motor tadi, maka belitan rotornya diberikan arus. Sehingga dari dia belitan muncul arus, kalau sudah ada arus, kemudian ada B, maka muncul F. Gitu ya. Sampai di situ bisa diinginkan. Nah, kita mungkin mulai ke sini lagi, ke depan ya. Ini kita mungkin di sini dulu ya, kita ke depan lagi. Nah, dia tadi mana belitan jangkar, mana belitan apa namanya medan gitu ya. Sebenarnya ini muncul sudah di generator sudah muncul ini, sama prinsipnya. Nah, agar lebih jelas, nah ini sebenarnya karena dibuat seperti ini kita nggak bisa membayangkan ya. Nah ini, kalau kita bayangkan ke motornya ke ininya sendiri, nah, sebentar. Nah, ini kita ini ya. Nah, digambar saya kecilkan aja suaranya biar suara saya yang kedengaran. Nah, sebentar.
Suaranya kecil, ya. Tapi saya nggak bisa kami. Nah, ini kan tentang ini. Kalau kita bicara sebentar dulu gimana nih? Nah, ini yang dikatakan belitan apa namanya? Ini kalau kita memakai ini mana ininya ya? Pointernya mana ini? Nggak pointer sekarang. Ya, tapi nggak bisa berubah nanti. Nah, ini kan medan magnet dalam satu mana ini buat dulu ininya. Nah, ini. Nah, ini dalam motor kalau kita lihat ya, ini adalah penghasil medan. Di sini penghasil medannya apa? Kedengaran suara saya? Terdengar Ibu. Kedengaran, Bu. Nah, gini. Jadi ini adalah mana dulu? Nah, ini. Aku kembali situ. Nah, ini. Oke. Ini adalah penghasil medan. Apa yang digunakan penghasil medan? Ini adalah magnet permanen. Nah, tetapi untuk penghasil medannya sendiri tidak harus hanya dengan menggunakan magnet permanen. Apalagi sekarang misalnya kalau kita ingin motornya besar gitu ya, maka untuk menghasilkan medan yang magnet yang lebih banyak, maka magnetnya harus besar. Jadi dimensi motor itu akan besar sekali gitu loh. Nah, caranya untuk bisa menggunakan kita bisa menghasilkan magnet atau medan magnet, nah maka digunakanlah tadi elektromagnetik. Bagaimana caranya? Seperti tadi dijelaskan, untuk menghasilkan suatu medan itu dia pakai dengan menggunakan belitan. Nah, jadi kita ini apa namanya magnet-magnet ini kita ganti menjadi belitan. Nah, kemudian itu belitannya ada di stator. Jadi statornya ini yang awalnya dia permanen kita gantikan menjadi apa namanya belitan penguatan. Kenapa dikatakan sebagai belitan penguatan gitu ya? Nah, itu karena akan menghasilkan penguatan medan di situ. Semakin banyak penguatan belitannya, semakin besar atau semakin banyak lilitannya, maka medan yang dihasilkan ini akan semakin besar. Nah, medan yang kita hasilkan dari ini semakin besar, apa yang terjadi? Gaya nanti yang akan berpindah di sini akan semakin besar. Yang menyebabkan dia berputar itu akan semakin besar, gitu ya. Nah, ada beberapa video lagi bahwa kelihatan di situ gambar gayanya. Nanti silakan banyak sebenarnya simulasi dari animasi ini ya, yang mungkin akan memperjelas konsep kita. Nah, ini. Jadi tadi mana yang belitan jangkar gitu ya atau armatur mana? Biasanya belitan jangkar itu yang ini ya, yang terhubung dengan komutator yang dialiri oleh arus seperti ini ya. Nah, yang di mana belitan penguatannya nanti? Belitan penguatannya adalah pengganti dari magnet permanen ini. Nah, gitu ya. Itu konsepnya, kita lihat nanti ada nggak di sini nanti gambarnya tadi. Nah, ini hanya memperbanyak belitan stator rotornya ini ya. Ini jadi juga kan ada memperbanyak belitan rotornya. Nah, ini rotornya yang banyak. Kemudian nah ini adalah penghasil medannya di sini ya. Jadi dijelaskan tidak ada ini magnet permanen ini dipakai untuk menghasilkan medannya. Nah, gitu ya. Nah, kita akan lihat kembali ke berikutnya. Mana nih? Kita kembali ke bentuk yang pertama kita gambarkan. Nah, ini. Yang mana menjadi jangkarnya, yang mana jadi armaturnya yang di sini nih, rotornya ya. Di sini ada belitan nih. Nah, ya. Kemudian yang mana? Nah, di sini untuk menghasilkan medan magnet, di sini ada belitan. Nah, ini yang dikatakan belitan penguatan atau force-nya tadi ya. Nah, jadi medannya, penguat medannya di sini. Nah, itu ya. Sudah terjawab nggak tadi siapa namanya yang mau bertanya tadi? Sudah Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, itu ya.
Jadi belitan itu kalau kita lihat di situ kan mana sih belitannya? Nah itu tadi magnet. Kalau ada kita gunakan magnet permanen, maka kita tidak bisa mengatur besarnya B. Kenapa? Karena bentuknya sudah segitu gitu loh ya. Jadi kalau kita menggunakan magnet permanen, kelebihannya kita menggunakan belitan, kita bisa menghasilkan B yang lebih besar. Bagaimana caranya menghasilkan medan magnet yang lebih besar? Gimana? Nah ini kan F itu adalah B dikalikan dengan I dikalikan dengan L. Nah jika misalnya kalau kita jadi medan permanen tadi kalau dia gunakan medan permanen berarti kita nggak bisa ganti-ganti kan? Sekarang diperbesar lagi. Kalau medan magnetnya diperbesar berarti dimensi motor akan menjadi gede, lebih gede lagi ya. Nah gimana caranya biar untuk mempercepat putaran motornya, maka harus gayanya lebih besar. Untuk mencapai gayanya yang lebih besar, maka B-nya harus lebih besar. Nah, salah satunya yang misalnya, bagaimana B-nya lebih besar? Bagaimana B itu atau medan magnet itu dipengaruhi oleh apa? Ada yang tahu kalau medan magnetnya dipengaruhi oleh apa? Jadi kenapa orang kalau menggunakan magnet permanen, kalau kita ingin memperbesar kecepatan motornya, maka penghasil magnetnya harus diperbesar. Caranya apa? Dimensinya juga akan menjadi gede gitu. Jadi bisa motor DC itu gede-gede banget gitu. Nah, caranya sekarang untuk penghasil medan itu kita gunakan listrik gitu ya. Jadi pembuat magnet dengan menggunakan elektromagnetik. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa pakai belitan. Belitannya itu ada di belitan magnet apa namanya? Jika nanti di belitan itu kita perbanyak lilitannya, perpanjang L-nya, maka gayanya semakin besar. Jika arusnya kita besarkan, kita alirkan, maka kekuatan medannya juga lebih gede yang kuat. Nah, itu bisa mengaturnya di situ, lebih mudah mengatur kecepatan motor tanpa mengubah dimensi dari motor gitu ya. Jadi itu kelebihan dari kalau kita menggunakan elektromagnetik gitu ya. Nah, ada yang lagi yang bertanya yang lain sebelum saya nyambung lagi? Itu baru kita ke motor penguatan terpisah. Saya seri ya, sudah seri tadi ya. Sudah seri. Nih. Ada lagi nggak? Sebelum kita lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Sampai ini ya, nanti sampai terakhir. Kalau ada yang tanya silakan ya. Nah, selanjutnya adalah ini contoh tadi yang motor seri. Nah, ini adalah motor DC Sun. Nah, kalau motor DC Sun seperti ini kita lihat, maka ini adalah penguatan tadi. Ini adalah yang ada di rotor ya. Tadi kebayang yang ada di rotor. Tapi arusnya dia ngambil arus dari sini, dari yang masuk ke rotor, belitan yang ke rotor masuk dari sini juga arusnya masuk ke sini. Jadi kalau kita lihat kembali ke bentuk tadi, ya. Nah tadi, kalau kita lihat ini arus mana dia? Nah tadi kalau kita lihat arus yang tadi ini masuk ke rotor di sini. Nah di sini arus ini juga akan kalau di sini ada belitan, ya, dia akan ngambil dari sini juga. Nah ini sebagai sumber penguatan juga. Nah ini juga di sini juga belitannya juga dari sini, ya, ngambil belitan, arahnya belitan kemana gitu. Jadi ini ke sini juga belitannya kemana. Ini juga belitannya ada sumbernya dari sini yang satu juga gitu ya. Nah ini kita akan kalau kita coba. Nah, ini kalau kita lihat di Sun ini, sekarang Sun ya, nah Sun ini, tadi ada sumber tadi yang masuk ke motor gitu ya, ke rotor yang bergerak itu tadi ke sini. Nah ini bercabang, ini kan masuk ke yang ke stator, yang tadi menjadi magnet permanen itu diganti dengan ini, ya. Bagaimana kita membentuk magnet elektromagnetik dari belitan? Nah itu dipengaruhi oleh bentuknya tadi sudah dijelaskan di gambar yang tadi, yang di video itu, bagaimana arah belitannya itu
mempengaruhi kemana utara dan mana selatan, gitu ya. Kalau misalnya dia masuk seperti ini, maka disinilah utaranya. Kalau rangkainya akan seperti ini, kelihatan tangan saya, kelihatan nggak? Ya, kalau bentuknya begini, maka dia arahnya adalah utaranya ke sini, gitu ya. Nah, sebenarnya enaknya kalau kita langsung gitu ya. Nah, itu yang sangat mempengaruhi bentuk utara selatannya. Nah, di sini ini ngambilnya dari situ jadi nah, ini terbagi, berarti arus yang masuk ke IA atau ke rotor itu akan berkurang, ya. Kalau tadi kalau pakai ini arus yang masuk ke rotor akan sama dengan arus yang masuk ke medan penguatannya. Nah, kalau yang DC sun, maka ini akan berkurang dia karena sebagian masuk ke belitan sun ini, gitu ya. Sehingga seperti ini. Nah, bagaimana ini sudah mulai menggunakan apa namanya RL lagi, gitu ya. Nah, V ini berapa? V itu adalah titiknya sama dengan di sini. Berarti ini tegangannya ini sama dengan tegangan yang ada di sini akan sama dengan tegangan V. Berapa tegangan V? V itu adalah EB ditambah dengan tegangan di jangkar, yaitu RA ditambah IA. Ya, gitu. Atau berapa juga V? V-nya akan sama dengan I sun dikalikan dengan R sun, gitu ya. Kemudian berapa isan tadi? Isan atau yang mengalir pada sun field atau medan sun adalah V dibagi dengan R sun. Ya. Kemudian berapa sih arus bebannya? Ada arus yang diambil oleh motor, gitu ya. Maka besarnya adalah P in, daya masuknya dibagi dengan tegangannya, gitu ya. Karena kita berbicara di dalam DC, sehingga tidak watt sama dengan PA-nya, ya. Nah, ini adalah tegangan motor, EB-nya adalah ini. Nah, dari sini ini persamaan sudah dapatkan seperti ini. Ya, itu yang membedakan antara Zenit dengan Sun. Nah, contohnya mana? Nah, ini contohnya sudah ada di sini, ya. Jika diketahui ada tegangan pecahnya di situ 220 volt, gitu ya. Kemudian IA-nya adalah 20 ampere, RA-nya adalah 0,5 ohm, R-sun-nya adalah 22 ohm. Nah, ditanya berapa medan apa namanya, GGL-nya berapa, kemudian daya yang diserap berapa. Nah, kalau kita bicara tentang GGL tadi, PB-nya sama dengan V dikurangi dengan IA dikalikan RA, gitu ya. PBE, EB tambah IA kali RA. Kalau EB berarti V dikurangi dengan IA RA. Ini permainan rumus saja, seperti ini ya. Ini dapat. Kemudian kita mencari P-in. P-in apa sih? Nah, berarti V dikalikan dengan IL-nya, I bebannya. Kita cari IL dulu. IL-nya berapa? Kita lihat. IL itu adalah, karena ini adalah masuk, maka IL sama dengan IA ditambah dengan I sun. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan IL-nya adalah 30 ampere. Gitu. Kalau kita jenisnya adalah jenis sun, gitu ya. Nah, lanjut lagi dengan yang kompon atau ya yang gabungan. Jadi kita ada. Nah, kalau gabungan itu ini ada dua jenis sebenarnya. Ada kompon yang panjang, ada kompon yang pendek. Saya langsung aja ke kompon yang panjang, ya. Ini kompon panjang artinya rangkaiannya seperti ini. Tadi ada penguatan R-sun-nya, kemudian ada R-seri-nya, di penguatannya ada dua. Ya, ini ada kompon. Nah, ini yang terjadi apa? Nah, ini adalah IL sama dengan I sun ditambah dengan I seri, di mana I seri itu sama dengan IA. IA apa? I yang masuk ke jangkar. Jangkarnya di mana? Yang masuk ke rotor, gitu ya. Nah, di situ. Nah, penguatannya ada dua nih, penguatan seri juga penguatan sun. Nah, ini ya. Sehingga ini persamaannya kita dapatkan ini. Nah, contohnya silakan dicari sendiri ya. Ini adalah misalnya adalah motor kompon panjang dengan daya inputnya adalah 300 kW, tegangannya adalah 600 volt, kemudian tahanan medannya adalah 70 ohm, tahanan jangkarnya 0,41 ohm, tahanan medan serinya 0,012 ohm, gitu ya. Nah, resistansi yang diparalel dengan medan sebesar 0,036 ohm
Nah, kemudian hitung arus jangkarnya berapa, IA-nya berapa, ya, GGL lawannya yang dibangkitkan oleh jangkar berapa, kemudian daya yang dibangkitkan oleh jangkar berapa. Gitu, ya. Coba nanti cari, ini kalian tugas untuk mengerjakan di rumah. Nah, kemudian terakhir adalah efisiensi motor. Nah, efisiensi dari motor itu adalah bisa daya keluaran dibagi dengan daya masukan dikalikan dengan 100%. Atau ya, kalau kita ini kan daya keluarannya dalam bentuk HP, horsepower ya, maka untuk menjadi watt harus dikalikan dengan 746. Tapi kalau sudah diketahui adalah dalam bentuk watt ya sudah, nggak usah lagi kita kalikan 746 ya. Jadi kalau daya keluarannya adalah HP dalam horsepower, jadi daya kuda, maka untuk menjadi watt dia harus dikalikan dengan 746. Tapi kalau sudah dalam watt, ya sudah nggak usah lagi dikonversi, biarkan jadi daya daya keluaran watt dibagi dengan daya masukan watt. Bisa juga efisiensi dihitung dari besarnya daya keluaran dibagi dengan daya keluaran ditambah rugi-ruginya berapa. Rugi-rugi misalnya rugi diketahui rugi-ruginya di mana saja gitu ya. Nah, itu adalah efisiensi. Nah, sebelum itu ada yang ditanyakan dulu? Kita materi untuk hari ini mungkin tidak full dengan sampai 2,5 jam ya, mungkin udah lelah juga. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, ini tugas kalian, ini tugas pribadi. Ya, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Nanti saya gimana enaknya ya? Siapa yang koordinatornya ya?